Rumah 6x12 yang smart, compact, dan efisien. Bahkan kamar tidurnya tuh ada 4. Dan yang paling menarik adalah lokasinya. Yuk kita bahas. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Dan kali ini kita lagi berada di mana sih? Astara Skyfront City. Dan kita bakal mereview klaster Alurea at the Florid. Ya, ini klaster yang terbarunya dan ini juga salah satu kawasan terbaru. Seperti yang tadi Miftah dibilang ya, di awalan ini lokasinya menarik banget karena kalau kita ngelihat depan sini, kita langsung ketemu sama Bandara Soekarno-Hatta. Ini menurutku salah satu komplek yang wah, unik banget karena lokasinya sih ya. Tapi kalian pasti ntar bertanya-tanya, emang kenapa kok bikin perumahan dekat bandara? Emang semua orang tiap hari naik pesawat? Bukan itu poinnya, nanti kita bakal jelasin. Oke, dan ini kita udah langsung melihat. Jadi ini nantinya adalah jalan utama dari si Astara Skyfront City, yang dimana komplek perumahannya itu masih masuk ke dalam lagi sekitar 1 kilometeran dan akan lewat Skybridge dulu ya. Iya benar, akan lewat Skybridge ntar dibangun. Jadi bukan di sini ya? Bukan di sini, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nanti keberisikan banyak pesawat lewat, enggak sih, karena rumahnya masih di belakang sana. Dan menariknya lagi, luas lahannya di sini, 1.100 hektar. Seluas itu. Jadi emang udah disiapin ini untuk development jangka panjang. Dan menurutku ini jadi salah satu yang menarik karena ini kan kawasan baru. Klaster pertama. Otomatis harganya harga perdana start dari 900 jutaan. Ini cocok buat yang emang mau beli rumah untuk ditinggali atau mau beli rumah untuk investasi. Dan ada 4 tipe, ntar kalian bisa pilih aja. Dan untuk klaster pertama ini tuh rumahnya sekitar 400 unit. 400 unit ya? Iya, lumayan banyak juga. Lumayan banyak. Oke. Nah ini kita langsung bisa melihat di belakangnya. Ini memang pas kita datang ke sini, kita diundang pas baru pengerjaan si marketing galerinya. Yang memang masih belum rampung tapi udah kelihatan bentukannya keren sih ya. Iya. Oke. Dan Terus, itu dia rumahnya. Ada 4. Kita hari ini bakal mereview yang tipe 6x12. Oke. Kita mendekat dulu yuk. Nah ini dia, kita sudah berada di depan rumahnya. Ini yang 8x16. Ya. Ini 8x12. dan yang sana 6x10 dan 6x12. sebenarnya ada satu tipe lagi, itu yang 10x16. Tapi itu cuma stoknya cuma dikit karena emang cuma diposisikan di hook aja. Iya, yang ada sisa-sisa lahannya lah. Nah ini kalau emang kita lihat dari fasad rumahnya, keempat tipe rumah ini mirip ya secara desainnya ya. Semua didesain modern, ada unsur-unsur tropisnya. Benar. Karena ada warna-warna kayunya. Iya. Warnanya ini juga warna-warna ya netral lah. Netral. Yang mudah disukai orang juga Mudah kan. disukai Ini kan orang. coklat muda banget yang arahnya ke kuning ya. Kalau misalnya kita lihat terus dipadu padan sama warna silver, abu-abu gitu. Kita ke situ yuk yang mau Iya, kita kita review. mau reviewnya yang sana sih ya. Salah Kok kita kita. jadi salah fokus. Karena mirip fasadnya Karena mirip. semuanya. Nah ini dia sebenarnya teman-teman yang akan kita review itu yang 6x12. Sekilas kalau dari depan sih seperti sama aja kan, emang sama-sama lebarnya 6. Iya. Kalau ini panjangnya 10, ini panjangnya 12. Bangunannya ini 86 meter persegi. Jadi teman-teman udah perlu notes, kita mungkin tidak akan ada shot drone karena sedekat itu dengan bandara. Nggak bisa. Nggak bisa terbang kayak. Ntar saingan drone-nya. Oke, dan kalau kita lihat ini kan sama seperti yang kita bilang tadi, fasadnya sama, modern. Aku juga paling suka dari bentukan atap seperti ini tuh. Ini kan dia kalau dari bawah gini tidak kelihatan bentukan atapnya, padahal dia sebenarnya tetap ada atap tapi ke bawah sana. Kalau tuh. dari Makanya ada sini kita pinggirnya. bisa ngeliat yang itu. Miring. Ya, miring ke Iya. bagian belakang. Terus dikasih list plangnya diwarnain hitam sehingga punya ciri khas yang tegas gitu, membedakan antara list plang dengan si plafon yang outdoornya, yang kemungkinan itu dari kayu sintetis atau ya disebutnya fiber cement lah ya. Yang dicat emang coklat agak kekuningan. Terus bagian bawahnya sini, ini kayaknya juga ceilingnya tinggi ya, bagian lantai 2-nya ya. Lumayan tinggi ini sepertinya. Nanti kita lihat pas sudah di dalam, dan ada aksen garis-garis vertikalnya ini loh, memberikan kesan rumahnya semakin tinggi ya. Dan ini kan kalau misalnya kita lihat dari bentuk geometrinya, dia tuh kan ya persegi panjang ya. Cuman seperti terbagi-bagi gitu kan. Yang di situ warna abu-abu, sini coklat gitu. Terus ternyata bagian sini tuh ada warna yang kayak lebih krem, agak coklat. Iya. Dan untuk di bawahnya simple, kontrasnya juga masih dapat, ada warna hitam, warna kayu agak kekuningan, dan situnya warna putih ternyata. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat bagian kanopi untuk carportnya, dia pembesiannya gede-gede ya. Bahkan yang sebelah sininya yang paling luarnya ada yang besinya gede kayak gini, sehingga terkesan rapih kalau kita lihat dari bawah. Padahal bagian atasnya sini tetap ada atap UPVC-nya, tapi tidak yang solid warnanya tuh. Ini cahaya masih bisa masuk sih. Iya, translucent Iya, ya. translucent. Makanya cahayanya masih bisa
area carportnya cukup terang. Terang, tapi nggak silau banget sih kalau siang gitu. Terus aku juga suka modelan ini, ada bentangan besinya ini memberikan kesan kayak kokoh gitu sama si kanopi. Dan temanya nyambung ya, desain kanopinya sama si rumah ya. Ini juga sama nih. Bisa Oh, ini ada. Oh, ada buangannya teman-teman. buangannya di sini. Jadi tidak netes ke depan sana. Terus warnanya nyaru lagi. Warnanya nyaru. Dan di area carportnya ini dia tuh lebarnya 3,5 dengan panjang ke situnya 3,9 meter, tapi masih ada area teras sekitar 60 sentian. Jadi kalau mungkin teman-teman punya mobil yang panjang, pantatnya pasti akan agak nongol ke depan nih. Iya. Itu perlu di note dulu. Disesuaikan saja. Tapi kalau mobilnya kecil-kecil ya aman-aman aja ya. Mobilnya REV di sini bisa muat 2 kayaknya. Terus juga tetap masih disediakan area lahan selebar 2,5 meter untuk penghijauannya. Iya, Ini. tapi kalau misalnya suatu saat mau di-extend sesuai kebutuhan ya bebas-bebas aja Jadi sih. carport lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau aku tetap suka harus ada hijau-hijaunya Iya. gini. Jadi fresh ya rumah. Jadi tuh. rumahnya tuh nggak kaku, nggak keras gitu loh. Nah, ini kita sebelum menuju masuk ke dalam ternyata pintunya lebar sekali ini. Iya, cukup lebar loh ini Cukup pintunya. lebar, ini mungkin 1 meter 10-an. Terus juga pintunya udah dapat smart door lock. Ini dari Dexon sih. Tapi aku suka sama padu padan warnanya ya. Ini kan pintunya gelap nih, hitam. Terus di situ ada warna coklatnya. Iya, agak ini terang. pintunya tuh disamakan sih sama warna kusennya. Oh iya. Memang dominasi hitam ya. Tapi tetap Di ada variasi warna ini seperti yang tadi di atas kan. Sekarang Oke, kita masuk ke dalam. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, nih kalian langsung bisa ngeliat di rumah lebar 6 ini, layout lantai satunya nih aku suka banget sih. Semua serba terbuka ya, kayak rumah zaman sekarang kan tanpa sekat. Dan ini living dining kitchennya areanya menyatu. Ini juga nanti dapatnya juga sampai situ. Ya, jadi tidak rumah tumbuh dalam tanda kutip, tapi beneran rumah yang emang bangunannya Siap huni ya. Siap huni dan bangunannya Iya. udah dimaksimalkan. Benar, makanya tadi compact, efisien, fungsional. Semuanya tuh ada di rumah 6x12 ini. Cocok banget buat pasangan muda gitu kan. Keluarga kecil cocok juga di sini. Kamar tidurnya ada 4, jangan khawatir. Satunya itu di bawah ini sebenarnya ya. Di sini itu sebenarnya kamar tidur. Cuma sebelum ke kamar tidur, boleh tahu nggak ukuran luas livingnya itu berapa sih? Boleh, ini tuh ya 6 meter kalau sampai ujung sana ya. Selebar rumahnya 6 kali 4,6 lah. Kisaran Oh, oke. segitu. Lumayan luas sih. Dan untuk peletakan tangganya ini juga enak loh. Dia di pojokan sini kan. Oh iya. Karena kamu udah ngeliatin sini sekalian deh. Ini tangganya nggak mengganggu layout ruangnya gitu di tengah-tengah, di pojokan. Terus yang bikin cantik juga, dia kan di sininya di bagian bawahnya ini untuk pajangan-pajangan nih. Bahkan dikasih kayak gini. Buat duduk-duduk ya di Iya, bawahnya. terus habis itu disambung ke sini wall panel dan ada pintu kamuflase menuju ke tadinya aku pikir powder room. Ternyata pas aku lihat ini kamar mandi. Wow. Jadi sekalian aja gitu fungsinya. Jadi kamar mandi ya, ini teman-teman di pojokan sini ada untuk area basahnya, cuman di show unit ini emang belum terpasang ya untuk showernya. Terus masih ada jendelanya juga, jadi terang juga dan nggak lembab. Dan di sini yang aku suka juga pas kita masuk itu langsung dikasih cermin besar di sininya, jadi ilusinya tuh makin luas. Di sini buat kloset duduknya dan masih ada wastafelnya juga di ujung. Jadi bener-bener fungsional banget. Padahal ini tau nggak ukurannya berapa? Ukurannya 2,3 kali 1,2. Wow. Terus Sekitar perpaduan segitu. materialnya juga suka karena bawahnya dia lebih warnanya gelap, dindingnya lebih terang sehingga lebih kontras kan. Iya benar-benar. Terus, nah mungkin kalian bertanya-tanya kan sebenarnya tadi ada 4 kamar tidur. Satunya tuh ada di lantai 1 ini. Yang situ tadi ya. Di sini, ini tuh kamar tidurnya sebenarnya di sini. Ukurannya sekitar 2,3 kali 2,5 kalau kamar tidurnya ini. Tapi di sini tuh di show unitnya emang sengaja dibikin contohnya jadi ruangan kerja lesehan gitu. Tadi aku Asik udah sih. sempet tanya sih ke developernya. Sebenarnya kalian nggak bisa custom layout tuh nggak bisa. Ntar dapatnya tetap kamar. Cuman kalau kalian mau renovasi ke depannya mau dijadiin kayak gini itu bisa banget kan. Jadi ide gitu. Itu emang asik sih. Jadi kan kita lesehan di bawah, mejanya juga dibikinnya floating, tanamannya nggak terlalu tinggi. Seolah-olah kita kayak satu ketinggian yang sama Kita gitu. lagi ada di garden gitu. Tapi di dalam Di rumah. levelnya sama nih. Iya. soalnya. Oke, kita lanjut ke livingnya. Di sini living roomnya itu menyatu sama area diningnya, teman-teman kalau dilihat. Emang tanpa sekat ya. Jadi kita bisa juga nonton makan sambil nonton TV juga bisa. Cuman nggak kelihatan sih ya. Pindah ke sini dulu. Cuman di sini tuh living roomnya kalau kalian notice ya, ini tuh bener-bener cozy banget sih, nyaman. Untuk peletakannya nih, layoutingnya dari sini ada sofa. Dikasih sofa,
Terus emang yang bikin nyaman juga dikasih karpet sih teman-teman kakinya. Jadi nggak langsung dingin gitu kan, kena lantai. Dan lantainya ini tuh pakai homogeneous style yang 60x60 nih. Warnanya yang krem-krem gitu lah. Yang standar ya? Standar developer pada umumnya. Nah yang aku suka juga ide ininya nih, meja floatingnya ini. Jadi dari ujung situ dibikin full, langsung diterusin sampai situ. Dan ini bisa buat naruh apa aja dong. Bisa buat naruh HP, naruh remote, naruh vas bunga Kesannya gitu kan. jadi Continue. Dan di sini dikasih warna yang berbeda untuk di wall panelnya yang bagian TV. Ini juga yang kayak fabric gitu loh. HPL yang agak ini ya, agak kayak kain gitu ya. Ini emang kain. Sini kamu mendekat. Oh iya ternyata. Bukan agak kayak kain. Oh, bukan bahan motif, kulit- bukan kulit motif fabric. sintetis. Iya, kulit sintetis. Kulit sintetis, Benar. ada empuk-empuknya juga kayak kalau di mobil tuh yang bahan soft touch gitu loh. Iya, kayak jok mobil kan bahannya. Terus di sininya biar kasih kesan pembeda ya, dikasihnya tuh yang kayak Set wash yang warnanya putih agak ke krem gitu kan. iya. Nah, terus disambungin lagi sampai ke ceilingnya, ini tingginya 3 meter ya. Ke ceilingnya ini juga variasinya cakep banget sih kalau dibuat kayak gini. Biasanya kan yang sering kita temui up ceiling atau down ceiling. Ini Iya. enggak, ini satu level aja tapi ada list-listnya gitu Di bagian ya. lampunya tuh ditongolin ke bawah, di-dropin gitu teman-teman. Tuh. Oh, nah karena udah ngomongin ceiling sekalian deh. Karena di bagian tengahnya sini ternyata dibedain nih Buat ceilingnya. pembeda area, sebenarnya ini juga kan area untuk kita barusan masuk nih. Nah, ini buat jalannya tuh di sini. Set, jadi beda sepanjang ininya. Makanya atasnya dia pakainya BPC nih ya. Iya, yang motif kayu dibedain. Terus ada track light-nya juga nih. Ini yang modelan magnetik sehingga dia bisa dicopot dan bisa digeser-geser lampunya ini. Ini emang semuanya tidak didapatkan ya teman-teman. Cuman ini jadi inspirasi. Dan ketika kita mereview kayak gini, wah ini so unit yang niat juga ya. So ini ngebikinnya. Dan ketika kita lihat di sini juga kita yang datang ke lapangan teman-teman itu kerasa kalau, wih ini menarik, interiornya juga menarik. Iya, dan ini tuh bisa diterapkan di rumah, bener-bener bisa diterapkan di rumah gitu. Nah, ini untuk area makannya di sini juga cukup besar ya. Untuk area makannya di sini dicontohkan bisa buat 4 kursi, terus dengan ada lampunya sendiri juga. Mungkin kalau lampunya diubah yang warnanya kuning, yang warm gitu lebih hangat ya suasananya. Tapi kalau yang putih ini natural way jadi lebih terang. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Ini dibikin ada inner courtyard-nya. Iya, cuman mungkin kalau misalnya aku bisa ngasih saran, nanti kalau misalnya kalian mau bikin kayak gini, atasnya masih sisakanlah ada yang terbuka gitu. Atau enggak zaman sekarang kan ada tuh yang kanopinya bisa dibuka, ditutup. Jadi itu maksudnya masih ada udara masuk, masih ada air hujan masuk, biarin aja taman itu benar-benar kesiram air hujan. Tapi kalau beli rumahnya, tamannya belum seperti ini ya bagian Iya. belakangnya, tanah aja. Benar. Tapi bikin kayak gini juga gampang kok, bikin dudukan-dudukan gini Iya, panggil coran. aja tukang taman. Nah, aku suka juga sama posisi dapurnya loh. Dapurnya itu tuh di belakang, tapi nggak yang sebenarnya masih jadi satu area gitu loh. Sama living diningnya bisa ngumpet juga dari sini. Cuman emang ini space khusus untuk dapurnya gitu, dedikasi untuk dapurnya. Di sini tuh letter L dapurnya, terus paling ujung sini kompor. Nah, dikasih jendela bukaan ke belakang. Jadi kalian udah kasih cooker hood, tapi dia juga masih bisa ngalir udaranya ke sana. Karena ada jendelanya yang horizontalnya Iya. ini jadi tetap terang. Terus habis itu ya udah deh, ini dikasih kitchen set kayak gini kan, ntar kalian bikin kabinet buat penyimpanan. Tapi ini menarik juga, jangan semuanya di fullin tertutup gitu kan. Disesuaikan aja sama kebutuhan kalian, nggak harus kok semuanya full gitu, nggak harus. Kalau dikasih kayak gini jadi pemanis juga, jadi nggak masif semuanya tertutup. Terus untuk padu padan warnanya juga ini cakep banget sih. Warna apa? Coklat sama putih. Nah, di sini buat naruh kulkasnya. Dan ini menarik juga loh. Jadi sisi sikunya ini tuh buat naruh kayak gini. Microwave sama buat naruh-naruh toples gitu. Itu ada AC-nya juga diumpetin. Oh, itu buat bukan kulkas. Ini mesin cuci kok Ini kulkasnya. mesin cuci. Kulkasnya kan ini. Iya, salah Ini saya. LG. Oh, ini yang wash tower ya? Iya. Ini sempat ramai juga nih mesin cucinya nih. Keren loh, ini so unit tapi dipasangin LG wash tower. Modal. Modal. Ntar kita boleh bawa pulang ini katanya kalau udah selesai review. Nah, sekarang kita lanjut ke area tangganya nih. Tangganya ini tuh kan jadi satu kesatuan ya. Dia bukan hanya sekedar tangga gitu loh. Tapi dari estetikanya, dari fungsionalnya semuanya bener-bener dimanfaatkan dengan baik. Bahkan di sini kan ditaruh nih buat pajangan ya. Ini Pajangan. namanya apa? Lupa aku. Lupa aku komentar dong teman-teman, padahal kita pernah ketemu. Iya, di beberapa rumah kita ada lah, kita ngelihat kayak gini. Nah, ini juga kan dikasih
Sebenarnya ini meja apa kursi sih? Meja, tapi juga bisa difungsikan sebagai bench. Soalnya dia nyambung sampai sini. Ya, Jadi di extend lagi untuk kita naik nih. keren sih. Nah, tangganya juga udah dikasih Nosing. Cakep sih kalau dari sini tuh, karena bagian sininya kan dia dipasangin temper mewah ya. mewah. Tapi juga dilapis sama HPL yang warnanya kontras sama sebelah-sebelahnya. Iya, tapi ini ada tulisannya tidak termasuk dalam spesifikasi unit standar. Oke. Jadi ntar kalau misalnya kalian beli itu, kalian tanyakan juga teman-teman yang mana yang udah didapatkan, yang mana yang belum. Tuh, biar nggak salah paham. Oke, sebelum kita ke atas, ternyata area sini juga ada yang menarik. Jadi ini kan masih area dapur, di extend sampai sini, dindingnya dikasih finishingnya kayak gini, kayu-kayuan juga, ada wall art-nya. Terus kalau kita lihat ke sini juga ternyata ada detail kecil. Ini si plafonnya, ini kan sebenarnya plafon, di finishingnya masih kayu juga, tapi ada dikasih variasi list ini nih. Dindingnya area tangga pun juga menarik, ada tali airnya ini dari aluminium, kurang lebih lebarnya 1 sentian nih, ini yang U kayaknya, atau yang hollow deh. Dan dia dibikin, Jadi bukan dindingnya yang dibikin tali air ya, tapi ini dia yang ditongolin. ditambah tuh. Dibikin motifnya seperti bata, susun bata tuh ke atas vertikal. Sekarang kita berada di koridornya di lantai 2, di mana ini adalah koridor utama penghubung ke 3 kamar, 1 master, kamar anak dan 1 kamar mandi di situ. Nah, ini area kamar mandinya. Ini lebarnya 1,36, terus dari sana ke sininya 2,42. Jadi lega sih ya untuk kamarnya ya. Ini kamar mandinya ini dipakai untuk sharing 3 kamar ya teman-teman ya. Makanya dia secara layout di lantai 2 bisa 3 kamar tapi kamar mandinya 1. Terus ini area showernya. Sini juga ada jendela untuk area kamar mandi. Sini showernya ada tempered glassnya dikit. Terus di sini juga ada klosetnya, ada wastafelnya dan cerminnya juga dibikin tinggi nih sampai atas. Lampu-lampunya juga cukup menarik desainnya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini koridornya pun dindingnya dibikin menarik, ada wall panelnya kayak gini. Nah, sekarang kita lihat ke kamar masternya yang berukuran 4,35 dari sini ke sana. Dari sini ke sananya 3,575. Secara layout sih, ini langsung kelihatan area kasurnya. Pakein kasur queen size, terus di situ meja rias atau meja untuk studinya juga bisa. Bagian belakangnya sini wardrobe dan punya jendela yang luas. Ini yang kelihatan ya dari depan tadi ya. Jadi kita bisa melihat bandara kalau di sini. Maksudnya kalau kalian main ke show unit. Oh iya maksudnya Kalau kalau kalian main ke penasaran sini. kan, lihat langsung ke sini Nah. sambil lihat pesawat. Nah kalau lagi nggak pengen diliatin orang dari luar, kita tutup aja nih gordennya. Oke. Dan untuk interiornya juga menarik, ala-ala Japandi juga nih ya. Tapi lebih berwarna sih. Tapi lebih berwarna ya. Dan aku juga suka detail-detail yang dilengkungin gini loh. Kasih kesan apa ya, lebih dinamis. Nggak kaku. Nggak kaku. Nah ini area wardrobe-nya dibikin selebar 3,575. Makanya bakal cukup untuk banyak baju. Terutama nih untuk istri-istri. Karena terjadi seperti saya di rumah teman-teman. Saya bagian lemari saya tuh cuma ya dikit lah. Sedangkan bagian lemari istri saya, wow. Karena emang perintilan saya banyak ya. Oke. Ada kerudung, dan ada kerudung. Tapi ini bagus sih untuk mencontohkan wardrobe-nya ya, bener-bener totalitas. Jadi ada cerminnya. Dia yang bisa semi terbuka digeser-geser, ya sebenarnya. Semi terbuka. Ini untuk mamerin tas-tasnya, jewelry mungkin bisa ditaruh sini dan bisa naruh sepatu juga tuh di bagian bawah situ. Untuk plafonnya beda, ini dibikin seperti upceiling, padahal enggak sih, karena cuma dikasih extension multiplex tuh di samping-sampingnya. Dan ada ambience light-nya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke kamar tidur anak, langsung disambut sama, apa nih namanya? Bukan marsupilam ya? Apa? Yang Bukan. koala. Tapi bukan koala mah ada kupingnya. Itu koala. Bukan, Ini ya koala bukan teman-teman. Oke. Sebelum kamu review, ini ntar ada pintunya nggak nih? Orang-orang pada satu. Oh iya, jadi kalau di rumah yang aktualnya nanti ada pintu ya. Ini kan untuk di show unit nggak ada pintu untuk memudahkan orang pas viewing gitu. Kamar ini ukurannya 2,75 dan lebarnya sama sih seperti kamar master 3,575. Dan ini interiornya emang cakep banget sih. Ini menurutku maksimal banget sih, Maksimal kayak bener-bener mau dihuni. Iya.
Jadi ini kan untuk kasurnya, kasur single, lebar 100. Terus di atasnya divariasi, dibikinin seperti rumah-rumahannya. Terus ininya ada untuk bedside table-nya, yang mana dia nyambung sama meja belajarnya. Ini lucu banget meja belajarnya. Bisa banget nih ditiru teman-teman. Kalau nggak beli rumah di sini bisa dicontek. Tapi beli rumah sini dong. Iya, beli rumah sini sih. Mumpung harganya masih 900 jutaan untuk yang tipe terkecilnya. Yang ini sih mungkin udah 1 komaan kayaknya. Iya. Ya. Dan itu harga perdana sih, menarik. Terus ini juga lampunya tuh. Dia dibikin rangka-rangka kayak gini, ditempelin LED strip. Wih. Di extend ya jadi buat lemari terbuka juga di situ. Di bagian sininya tuh kecil bajunya. Oke, kalau kamu nggak cukup sih. Oke. Nah, ini adalah kamar tidur yang terakhir. Ukurannya 3 meter ke sini, 2,8 meter ke sini. Dan yang udah bikin salah fokus adalah si plafonnya. Dibikinnya lingkaran. Dan ada listnya di samping-sampingnya. Dan ada lampunya Kamu ternyata di sofoknya dalam sama list. itu. Kalau aku sama ini Ini sih. ya. Ini nih, ke dalam situ tuh. Iya, jadi kasurnya tuh berada di atas ini. Ini kayak playroom ya Ini malahan kayak, ya. kayak playroom. Jadi model kasurnya berada di atas sini, cuman ini nggak ada kasurnya. Hanya untuk imajinasi aja kalau di sini ada kasur. Terus dibikin ada ventilasinya kayak gini. Tuh. Sebenarnya dia love bed ya. Love bed. Jadi atasnya kasur, bawahnya buat apapun gitu. Buat dia playroom juga ternyata. Terus untuk area sininya dikasih meja. Lucu nih buat mainan-mainan kayak Nah, gini. ini nanti sky bridge-nya nih. Oh iya. Imajinasikan ini Skybridge di Astara Skyfront City ya. Nah, udah ada di sini sky bridge-nya. Keren. Tuh, cakep nih. Ada tempat dudukannya gini. Oke, selesai sudah. Kita udah selesai nge-review rumah di Alurea at the Florida yang tipe 6x12 Di Astara Skyfront City. Harganya start from 900 jutaan untuk tipe yang terkecilnya, Yang 6x10. 6x10. Kalau yang udah ke 6x12, 8x12, 8x16 sudah pasti lebih dari itu ya harganya. Menarik banget karena emang masih harga perdana klaster pertama di kawasan township yang seluas 1.100 hektar. Ini worth it banget sih. Apalagi buat teman-teman yang mau invest ataupun yang mau memang beli untuk ditinggali dan memang domisili sekitar sini, ini salah satu yang cocok. Iya, karena dia itu kan emang membangun township nih. Ntar fasilitasnya juga lengkap banget. Mulai dari mall, F&B, rumah sakit, sekolah, universitas, ada semua. Nah, nanti kita bisa lihat nih, dari master plan-nya dia, seluas 1.100 hektar itu, nanti juga ada kawasan CBD-nya. Karena ini kan posisi deket bandara, pasti kan juga butuh kantor kan. Dan rencananya buat yang kayak orang mau umroh. Oh iya, umroh center. Umroh centernya. Nanti akan dibangun juga. Jadi bener-bener, wah udah dipersiapkan dengan matang Jadi ya. itu kenapa tadi alasannya rumahnya di dekat bandara. Ternyata banyak banget gitu loh. Mengambil ini. manfaatnya karena lokasinya Iya, dekat bandara. Selain betul. itu, plan-nya akan disambungkan ke tol yang menghubung ke utara tuh, ke area kawasan Pantai Indah Kapuk tuh. Oh iya. Beberapa tahun lagi, mungkin masih agak lama, dan akan disiapkan itu. Dan kalau udah nyambung semuanya bakalan praktis banget, karena memang kalau aku lihat nih prospek development rumah-rumah tuh semakin lama semakin bergeser ke area Tangerang sini. Tangerang yang agak ke barat dan agak ke utara, karena kalau yang selatan kan udah padat. Udah rame. Udah berkembang banget lah mereka, udah maju. Nah, saatnya yang sini nih sekarang. Jadi kalian kalau mau invest, mau nyari rumah di sini sekarang sih. Wis. Sekarang juga. Kita sudah kayak sales. Jangan lupa datang dan rasakan langsung rumah masa depan Anda. Ini ada nih. Follow Instagram di Astara Skyfront City. Oke. Jadi teman-teman, kalau emang ada yang tertarik, langsung aja silahkan datang ke sini ngobrol sama teman-teman marketing dan salesnya di sini. Oke. Cukup sekian video dari kita kali ini. Terima kasih udah menonton sampai selesai, dan jangan lupa follow Instagram kita juga, Miftah Jana, Wicakson, dan jangan lupa subscribe channel kita, follow TikTok kita juga. Wicak Miftah. Dadah. Bye. Dan kali ini kita lagi berada di mana sih? Astara Skyfront City, dan kita akan mereview klaster Alurea at the Alurea, salah. Portnya ini dia tuh lebarnya 3,5 dan panjang ke belakangnya itu total berapa? 3,9. Lupa aku. 3,9.